Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Seperkem La Raiba Hanifidah. Dan yang terhormat kepada orang tua saya, semoga sehat selalu dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat kepada guru-guru saya yang sudah berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Dan teman-teman saya yang berbahagia. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang novel sejarah tentunya. Nah di sini novel sejarah yaitu novel yang tentang kejadian yang masa lalu, namanya sejarah kan ya. Kemudian dia itu mengandung fakta. Jadi dia bukan fiksi. Kemudian memiliki nilai sejarahnya. Jadi seperti apa? Ada momen-momen penting. Nah, contohnya apabila seperti Jenderal Sudirman lagi berpidato ataupun G30 SPKI itu kan namanya momen penting. Kalau namanya sejarah itu yang harusnya momen penting. Kalau seperti orang-orang tua kita dulu-dulu itu memang hidup di zaman Soekarno, tetapi mohon maaf tidak begitu penting dalam peristiwa itu, maka tidak bisa disebut sejarah juga. Mungkin kalau penting dalam hidup kita, diri kita sendiri, bisa juga namanya sejarah buat kita sendiri. Lanjut. Nah di sini ada apa namanya? Contoh-contoh apa? Ciri-ciri. Nah, di sini ciri-ciri novel sejarah adalah tokoh dan keadaan itu sesuai. Jadi kalau tokohnya Soekarno ya Soekarno, kalau Bung Tomo ya Bung Tomo. Kemudian sesuai dengan kejadian yang asli. Kemudian penulisnya terikat dengan kejadian itu, seperti penulisnya melihat sendiri ataupun dapat, ya pokoknya dia memiliki keterikatan dalam peristiwa penting itu. Kemudian faktanya harus dengan fakta dan sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh diubah-ubah sejarahnya dan pure seperti kejadian yang asli. Kemudian kalau perbedaan dari novel-novel yang lain, yaitu biasanya di yang lain tuh tokohnya dengan imajinasinya sendiri yang penulis, dan penulis tidak terikat dengan faktanya dan dapat menggunakan rekaan seperti kala itu di mana ya bisa dibayangkan lah. Kemudian yang keempat yaitu menceritakan kembali masa lalu dan dengan latar belakangnya masa lalu. Ciri-ciri novel sejarah. Kemudian memuat fakta yang terjadi di masa lalu dan ditulis urut dari kronologinya. Jadi tidak boleh saling melangkai, harus urut dari 1 sampai seterusnya. Kemudian di sini ada contoh dari novel-novel, yaitu pertama ada dari Pramoedya Anantatur, yaitu novelnya Bumi Manusia. Kemudian ada juga Ratih Kumala, yaitu Gadis Kretek. Nah itu contoh novel sejarah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.